Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu guru yang sudah PNS atau P3K, terkhusus kepada Bapak Ibu guru BK atau guru bimbingan konseling. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke channel YouTube saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara merencanakan atau membuat rencana hasil kerja atau RHK untuk Bapak Ibu guru bimbingan konseling atau Bapak Ibu guru BK. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sama atau berbeda rencana hasil kerja atau RHK guru umum dengan guru BK? Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu guru BK, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan diikuti video saya berikut ini. Nah, untuk menampilkan di e-kinerja tabel rencana hasil kerja ini, ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama, buka browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Saya Mozilla Firefox saja, saya klik Anda. Kemudian pada kotak alamatnya ini, ketikkan kinerja.bkn.go.id, kemudian tekan enter di keyboard. Pada tampilan seperti ini, klik tombol login. Nah, pada kotak username ini dimasukkan NIP, kemudian pada kotak password ini dimasukkan password MySub yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kemudian klik sign in. Nah, pada tampilan seperti ini, kalau Bapak Ibu berada pada awal periode, maka buat tambah periode di sini. Kemudian Bapak Ibu boleh masukkan tanggalnya di sini, awal periode, kemudian masukkan periode akhirnya di sini. Jadi tanggal ini Bapak Ibu membuat periode boleh per bulan, boleh per 3 bulan, boleh per 6 bulan, boleh setahun. Kalau saya membuatnya periodenya setahun, nanti otomatis untuk mengisi bukti dukungnya dia akan terbagi dua, semester 1 yaitu Januari Juni, kemudian semester 2-nya Juli Desember. Oke, ini saya close saja dulu. Nah, kemudian saya tampilkan RHK, rencana hasil kerja, klik SKP, kemudian klik detail SKP. Nah, kemudian tampillah di sini rencana hasil kerja guru. Oke, untuk menjelaskannya, tabel ini saya copy ke tabel Microsoft Excel. Oke, saya buka, saya copy ini ke Microsoft Excel. Nah, inilah dia tabel dari rencana hasil kerja yang sudah saya rancang untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu tabel yang pertama, kolom yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi oleh kepala sekolah. Ini berarti ini kepala sekolah. Kemudian ini rencana hasil kerja guru. Nah, ini guru. Kemudian yang rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ini adalah kepala sekolah. Berarti sebenarnya ini semuanya sama saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama. Kalau saya bacakan, terlaksananya tugas manajerial kepala sekolah bersama unsur pimpinan, terlaksananya standar nasional pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, itu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi oleh kepala sekolah. Kemudian rencana hasil kerja guru ini baru berbeda setiap poinnya. Ini 1, 2, 3, ini beda lagi. Ini 4, 5, 6, 7. Nah, ini berbeda. Ini sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Oke, saya masuk yang pertama. Oke, sebelum saya masuk ke yang pertama, saya ingin menjelaskan dua pertanyaan tadi, bagaimana cara menyusun RHK untuk guru BK, kemudian apakah berbeda antara guru umum dengan guru BK. Nah, oke, saya masuk yang diintervensi oleh kepala sekolah yang pertama, yaitu ini RHK-nya.
terlaksananya penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, di sini aspeknya ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Kemudian ini indikator individunya. Kemudian targetnya ini, target tahunnya. Nah, kalau untuk guru umum, aspeknya, aspek kuantitas ini tentu jumlah. Karena ini program pembelajaran, perangkat pembelajaran. Nah, ini kuantitasnya tentu jumlah. Apa? Jumlah perangkat pembelajaran. Di sini jumlah dokumen perencanaan pembelajaran. Artinya jumlah RPP. Ya, kalau jumlah RPP, kalau guru umum misalnya dalam 1 tahun itu dia membuat dia mengajar 18 KD, kalau saya 18 KD kalau guru umum, 9 KD untuk semester 1, 9 KD untuk semester 2. Jadi kalau untuk guru umum, kalau dia membuat RPP atau modul ajar CPATP untuk kurikulum merdeka, ini saya buat 18 ini. Nanti saya bagi untuk bukti dukungnya 9 untuk semester 1, 9 pula untuk semester 2. Nah, bagaimana dengan guru BK? Guru BK itu sama dengan guru umum, dia juga membuat perangkat pembelajarannya. Cuman perangkat pembelajarannya dalam bentuk program. Ya, program guru BK. Nah, itu sama sebenarnya. Nah, ini kuantitasnya juga jumlah juga. Nah, kalau Bapak Ibu membuat program guru BK, nah, bagaimana teknisnya membuat program guru BK itu tentu guru BK yang tahu. Tetapi dia akan dianggap sama dengan RPP itu jumlah dokumen perencanaan pembelajaran. Kalau untuk guru BK, bisa buat 2 saja. 1 untuk semester 1, 1 untuk semester 2. Jadi 1 tahun itu cukup kalau untuk guru BK buat di sini 2. Selesai. Bagaimana dengan kualitasnya? Sama dengan guru umum, presentase penyesuaian dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran dengan NSP. Kalau Bapak Ibu guru BK, jangan perencanaan pembelajaran, presentase kesesuaian program guru BK dengan NSP, Nasional Standar Prosedur. Nah, bagaimana kualitasnya? Saya anjurkan itu buat 95% sampai 100%. Tapi jangan sampai 100 lah, tidak mungkin kita sempurna ya. Bagaimana dengan waktu? Nah, waktu sama. Ketepatan waktu penyelesaian laporan. Laporan atau dokumen program guru BK kalau di sini. Yaitu target waktunya 12 bulan. Oke? Saya lanjut yang kedua. Ini tetap sama yang diintervensi oleh pimpinan atau kepala sekolah. Cuman yang di sini terlaksananya pembelajaran yang efektif sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Kalau guru BK mungkin tidak mengajar. Ada juga guru BK yang mengajar masuk kelas, tetapi setidaknya yaitu kegiatan bimbingannya. Nah, ini kuantitasnya di sini aspeknya. Aspek ini kuantitas untuk di sini. Tentu jumlah dokumen pelaksanaan bimbingan. Nah, jadi setiap Bapak Ibu membimbing siswa tentu selalu ada perjanjian-perjanjian. Nah, di dalam satu semester atau dalam 1 tahun, nah kira-kira berapa dokumen Bapak Ibu masukkan? Kalau Bapak Ibu masukkan 2 dokumen, juga boleh di sini. Buat sini 2 dokumen. Artinya, semua file-file perjanjian siswa itu digabungkan seluruhnya, nanti di-scan, jadikan 1 file. Berarti itu untuk 1 tahun, untuk 1 semester. Dan semester keduanya, buat lagi jumlah dokumen ini untuk bukti dukungnya. Berarti semua dokumen yang diambil sebagai perjanjian dengan siswa yang sudah kita bimbing karena dia melakukan pelanggaran, nah itu dianggap 1 file juga, 1 dokumen juga digabungkan semuanya, di-scan dijadikan 1 file, nanti dimasukkan ke Google Drive. Jadi 1 file untuk semester 1, 1 file untuk semester 2. Jadi 2 dokumen di sini. Kemudian kualitas. Ini presentase kesesuaian. Ini dokumen pelaksanaan proses pembelajaran. Tapi guru BK bisa juga presentase kesesuaian program guru BK dengan bimbingan yang sudah dilakukan. Bagaimana kualitasnya? Itu bisa 95% sampai 100% juga.
tapi menurut saya lebih-lebih dari 95% lah, jangan sampai 100%. Waktu bagaimana? Tetap waktunya 12 bulan. Ini ketepatan waktu penyelesaian program atau penyelesaian bimbingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau ditetapkan. Itu untuk guru BK tentu bimbingan. Tapi ada juga guru BK yang masuk kelas. Nah, masalah berarti dia mengajar juga. Kemudian berikut, ini yang diintervensi oleh kepala sekolah sama. Kemudian yang RHK yang dibuat oleh guru, terlaksananya evaluasi dan penilaian, hasil penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, artinya di sini apa di sini? Bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan bimbingan, kemudian Bapak Ibu evaluasi. Artinya setiap siswa yang Bapak Ibu bimbing besok dipanggil lagi. Dilihat kondisinya, dilihat sikap perilakunya, apakah berkembang ataukah perilakunya sudah membaik atau perilakunya menurun. Nah, itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan analisis itu. Bapak Ibu sudah melakukan penilaian. Dan andaikan siswa itu belum baik sikap perilakunya, artinya siswa itu perlu dilakukan tindak lanjut. Bisa Bapak Ibu lakukan remedi atau bimbingan-bimbingan berikutnya, Bapak Ibu lakukan pembinaan berikutnya. Itu artinya Bapak Ibu melakukan tindak lanjut. Tetapi kalau siswa itu sikap perilakunya sudah bagus, berarti Bapak Ibu penilaian Bapak Ibu itu terhadap siswa itu nilainya sudah bagus, artinya sikap perilakunya sudah bagus. Nah, di sini juga dibuat kuantitas, jumlah laporan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan kalau untuk guru BK. Jangan pembelajaran, tapi bimbingan. Di dalamnya ada bimbingan mungkin sikap perilaku, bisa motivasi belajar. Nah, itu dibuatkan nanti, dijadikan satu file. Nah, bimbingan ini berapa Bapak Ibu buat? Boleh 4? Boleh juga 2. Nah, jadi kalau untuk guru BK sebenarnya 2 juga boleh ini. Dibuat 2 seperti ini untuk guru BK. Kenapa 2? File untuk semester 1 itu semua bimbingan siswa, hasil penilaian siswa itu digabungkan menjadi satu file. Kemudian untuk semester 2 semua penilaian kita terhadap sikap perilaku siswa itu, semua siswa itu digabungkan dijadikan pula satu file. Jadi satu untuk semester 1, satu untuk semester 2. Nah, kualitasnya bagaimana? Presentasi kesesuaian laporan evaluasi hasil bimbingan. Nah, kalau di sini kalau guru umum tentu pelaksanaan pembelajaran, tetapi kalau guru BK pelaksanaan bimbingan. Nah, kemudian kualitasnya 95% sampai 100%. Waktunya juga 12 bulan. Ini dianggap sebagai kegiatan utama. Ini saya buatkan kegiatan utama di sini. Kemudian berikut masuk kita kegiatan tambahan. Ini kegiatan tambahan atau tugas tambahan. Tetap sama ini yang diintervensi oleh kepala sekolah. Kemudian rencana hasil kerja guru atau RHK guru, yaitu terlaksananya tugas tambahan sebagai kepala program keahlian multimedia. Karena saya guru SMK, fungsi saya di dalam tugas tambahan itu sebagai kepala program keahlian atau ketua jurusan. Nah, kuantitasnya, kalau Bapak Ibu guru BK ada tugas tambahan misalnya sebagai wakil kepala sekolah, masukkan wakil kepala sekolah di sini. Program keahlian, masukkan program keahlian, tapi program keahlian tidak mungkin. Kemudian kepala bengkel tidak mungkin, kepala laboratorium tidak mungkin, wali kelas mungkin. Nah, kepala perpustakaan mungkin. Nah, masukkan di sini, jangan masukkan semuanya. Buat aja di sini. Jumlah dokumen kegiatan penunjang sebagai bisa wakil kepala, bisa wali kelas, bisa perpustakaan. Buat di sini berapa? Buat 2 dokumen. Nah, atau Bapak Ibu buat 4 dokumen juga bisa. 4 dokumen atau 2 lah. 2 dokumen, artinya 2 dokumen di sini. Di awal tahun Bapak Ibu buat laporan, berarti 1 dokumen. Kemudian itu di semester 1, kemudian di akhir tahun di semester 2 Bapak Ibu buat laporan. Jadi selama 1 tahun itu ada 2 dokumen. Kuantitasnya itu sama, yaitu presentasi
Kualitasnya sama, yaitu persentase kesesuaian dokumen dengan kegiatan penunjang sebagai apakah Bapak Ibu menjadi wakil, apakah menjadi kepala perpustakaan, apakah wali kelas. Itu saya anjurkan 95% sampai 100% itu diisikan. Waktu, ketepatan waktu melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oke, ini juga 12 bulan. Kemudian terlaksananya RHK berikutnya, terlaksananya kegiatan di organisasi profesi guru sebagai anggota PGRI. Nah, ini sama dengan guru umum ini, yaitu kuantitasnya, jumlah dokumen tugas tambahan sebagai anggota pengurus PGRI. Nah, di sini saya buat satu dokumen. Andaikan yang hanya ada kartu anggota, buat satu dokumen. Tapi kalau Bapak Ibu punya kegiatan dalam PGRI, tentu ada program, ada programnya, kemudian juga ada laporannya. Nah, buatlah 3 di sini. Buat kartu anggota 1, program 1, kemudian laporan 1. Nah, nanti di bukti dukungnya masukkan di awal semester ini kartu anggota. Nah, berarti sudah masuk 1 itu. Buat laporan, buat program sudah masuk 2 itu. Nanti di akhir semester, di semester 2 masukkan laporan, berarti udah 3 dia. Nah, boleh ditambahkan 3 di sini. Oke. Nah, kualitasnya tetap 95% sampai 100%, waktunya tetap 12 bulan. Kemudian Bapak Ibu juga mengikuti diklat. Nah, ini RHK berikutnya terlaksananya pengembangan diri berupa seminar, diklat, publikasi ilmiah, karya inovatif. Ini sama dengan guru umum ini. Kuantitasnya, nah ini jumlah dokumen pengembang keprofesian berkelanjutan dalam bentuk pengembang diri. Misalnya 8 dokumen. Mungkin Bapak Ibu guru BK bisa mengikuti pelatihan sebanyak 8 misalnya. Atau kalau bisa 12 bagus sekali. Artinya setiap bulan Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Buat di sini. Nah, apa yang dibuat di sini 8 ini? Kalau saya mungkin di semester 1 saya buat 4 kali pelatihan, berarti laporannya ada 4. Di dalam laporan itu ada laporan, ada absen, ada bukti fisik, kemudian ada sertifikat. Gabungkan menjadi satu file. Nah, masukkan di sini. Kemudian ada pelatihan berikutnya, masukkan lagi. Berarti kalau saya membagi itu 4 buah laporan di semester 1, 4 buah di semester 2 di akhir tahun. Berarti ada 8 dokumen di sini. Tapi kalau Bapak Ibu sanggup 12, silakan. Berarti setiap bulan Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Kemudian kuantitasnya di sini tetap persentase kesesuaian, kemudian 95%, waktu itu 12 bulan. Nah, ini teaching factory ini tidak perlu karena ini adalah kalau berada di jurusan di SMK. Oke Bapak Ibu, itu saja penjelasan mengenai bagaimana cara membuat atau rencana hasil kerja untuk guru BK di SMP, di SMA, SMK, MA sederajat. Oke Bapak Ibu, jadi sudah terjawab 2 pertanyaan, bagaimana cara membuat rencana hasil kerja atau RHK, kemudian apakah berbeda antara guru BK dengan guru umum. Sebenarnya dalam konsepnya sama, tetapi teknisnya itu berbeda antara guru BK, yaitu membimbing atau membina atau memotivasi siswa, kalau guru umum itu mengajar. Oke, memang penjelasan ini belum sempurna. Untuk kesempurnaannya mari kita cari sumber yang akurat, sama-sama belajar kita, kemudian berbagi kita di kolom komentar di bawah channel YouTube saya ini. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.